ini? Ya. Sebelumnya maaf Pak, saya baru bergabung hari ini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oh, Ibu baru bergabung hari ini? Iya, benar Pak. Oke. Kalau gitu belum tahu ya, tugas kita sampai dengan akhir perkuliahan itu ialah menyelesaikan proposal. Bab 1 sampai bab 3. Ya, kalau sekilas sih udah dijelaskan sama Ibu Ketua Silemi tadi Pak. Oh ya. Sebagai bahan UAS ya Pak. Untuk persiapan Ibu untuk menyelesaikan studinya lebih cepat. Karena pada semester 2, semester berapa ini? Semester 2 Pak. Semester 2 ini Bapak Ibu sudah diberikan mata kuliah penelitian, metodologi penelitian. Diharapkan semester 3 Ibu sudah bisa menyelesaikan penulisannya. Semester 4 udah boleh maju ujian. Bagi yang pengen. Tapi kalau yang ingin berlama-lama di IMA nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada yang mau dengan tepat waktu, kita buka forumnya di sini. Baik, siapa yang akan ini? Bu Rika? Pak, lagi online-nya nggak di laptop Pak, itunya di laptop Pak, di rumah. Bu Rika di laptop. Iya, udah belum bisa di-share Pak. Biar saya yang nge-share-nya ya. Waktu ujian kemarin kan sudah ada ya? Oh, itu baru bab 1 Pak. Oh, baru bab 1. Bab 1 kan Pak? Bab 1 nggak ada masalah? Coba kita lihat ya. Pak. Ini AB1 ya? Iya Pak. B2 Pak. AB2. Oh, sorry. Nggak bisa pakai ini. Dia harus basic. Saya buka dulu. Ibu Rika ya, bukan Ibu Siska ya, Bu Rika. Bu Rika. Oke. Bu Rika ini paper ininya? Oh iya benar Pak. Benar. Ini bab 1 Pak. Bab 1. Ya. Sudah nggak ada masalah di sini, Bu Rika? Kalau menurut saya pasti enggak Pak. Ya. Untuk penulisannya saya kebetulan juga ngikutin yang di buku untuk tesisnya Stima ini Pak.
bab 1 sampai kebetulan saya sudah punya bukunya. Ya, oh sudah punya bukunya ya. Sudah punya bukunya dari senior sih, Pak, yang lulus tahun ini. Masih Ya. sama kan ya, Pak? Kenapa? Masih sama kan bukunya ya, Pak? Sama. Masih ya, Pak. Ya. Ya. Saya sih sudah ngerjain baru sampai bab 2 itu sampai penelitian terdahulu, Pak. Baru sampai sana, Pak. Bab 2. Ya. Kita lihat di sini permasalahan Ibu Rika, apa judulnya tadi? Judulnya adalah pengaruh. Saya mengambil pengaruh pengetahuan produk, kesadaran merek sama free sampling terhadap keputusan pembelian, Pak. Keputusan Nanti pembelian. sampelnya akan diambil dari pasien yang setelah melahirkan di rumah sakit. Kebetulan saya di kantor punya produk free sampling untuk pasien setelah melahirkan, yang dibagi ke hampir 1.000 rumah sakit di seluruh Indonesia. Keputusan pembelian Ibu. Terhadap produk Johnson's Baby, Pak. Oke. Johnson Baby. Ya. Jadi Ibu ingin tahu apa yang menjadi keputusan pembelian. Ya. Ya. Karena di sini kan kita memberikan pengetahuan produk itu sebenarnya adalah lewat tenaga medis di rumah sakit ya, Pak. Tapi kan harapan kita adalah mereka juga menularkan kepada pasien yang ada di rumah sakit gitu, terutama ibu yang melahirkan. Kalau kesadaran merek seperti yang sudah kita ketahui, Johnson's Baby itu adalah boleh dikatakan leader untuk produk bayi di dunia mungkin, karena dia juga sudah lebih dari 147 tahun. Sudah lebih dari usia kita masing-masing, dan mungkin kita sendiri juga sudah pakai selama waktu kita bayi dan juga anak atau saudara. Terus terakhir kita juga memberikan sampling gratis untuk dipakai di ruangan saat memandikan bayi dan untuk perawatan mereka di sana, sama untuk pulang, Pak. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini bisa terlihat, bisa terbaca, Pak Nofriadi. Suaranya buka dulu, Pak. Bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Jadi ini judulnya pengaruh pengetahuan produk, kesadaran merek, dan sampel produk terhadap keputusan pembelian. Ya. Jadi sebetulnya dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya yang menjadi pertimbangan orang untuk melakukan pembelian produk Johnson Baby. Gitu ya, Bu Rika ya? Iya, Pak, benar. Sehingga dengan demikian, maka dia akan memperbaiki variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian ini, sehingga produknya bisa penjualannya bisa meningkat. Gitu ya, Bu? Iya, benar, Pak. Nah, sekarang yang menjadi soal sebenarnya mengapa memilih variabel yang mempengaruhinya itu, apa pertimbangannya? Sebenarnya pertimbangannya itu aja, Bu, yang akan dipertanyakan nanti. Misalkan di sini ada 3, atau kita sebut dengan independen variabelnya, yaitu pengetahuan produk, kemudian kesadaran merek, kemudian sampel.
Apa yang menjadi pertimbangan Ibu? Kalau pertimbangan saya sendiri adalah karena memang itu yang kita berikan informasi Pak kepada pasien. Oh, Uh-uh. Pengetahuan produk di samping kepada tenaga medis, kalaupun ada program di rumah sakit edukasi untuk ibu langsung kita ikut terjun. Kesadaran merek karena Johnson itu kan memang terkenal ya Pak, tapi untuk top leader dia masih belum Pak, masih kalah dengan Kasen. Kalau sampel produk seperti yang tadi saya bilang juga, karena kita memberikan apakah ini sangat signifikan pengaruhnya nanti, karena kita sudah memberikan lumayan cukup lama Pak, itu hampir 1.000 rumah sakit kita berikan di seluruh Indonesia. oke. Kesadaran merek. Kalau memang nanti ternyata mempengaruhi, terus perbaikan apa yang bisa dilakukan? Mungkin kok nggak bisa jadi top brand gitu loh Pak. Nah itu pertimbangan saya Pak. Bisa nggak Pak ke sana? Top Posisinya brand. ada di nomor 2 Pak. Atau pengaruh harga Pak. Oh, harga mungkin. Ya, karena Kasen itu memang lebih murah dibandingkan kita gitu loh. Berarti kesadaran merek Harga, diganti sama harga Pak. harga ya. Kalau Oke. sampel untuk apa? Eh, Sebenarnya kita visi kita adalah untuk memberikan sampel itu adalah bayi yang pertama kali melahirkan itu dia menggunakan Johnson's dan jadi dapat menggunakan di rumah sakit pendapat sampel pertama kali itu Pak, dan rekomendasi pertama kali itu dari tenaga kesehatan. Itu visi dari kita memberikan sampling ini Pak. Apakah sampel itu bukan berada pada pengaruh, bukan berada pada pengetahuan produk? Kalau pengetahuan, maksudnya Pak? Ya kan antara variabel pengetahuan terhadap produk dengan Mm-mm. sampel, apakah itu tidak ada interkorelasinya? Mungkin Karena belum bagian tentu, daripada pengetahuan produk sampel itu. karena yang kita lihat Pak, belum tentu semua pasien itu tahu tentang pengetahuan produknya Pak. Ya, dengan sampel bisa tahu dia kan. Perbedaan dengan kompetitor paling dia, oh saya dapat sampel pertama nih, begitu saja Pak. Tapi apa keunggulan produk kita dibandingkan yang lain, kenapa dia harus pilih itu? Kalau hanya dapat sampel, enggak juga Pak. Jadi Ibu menganggap sampel ini penting ya Ya, penting Pak. dalam pengambilan keputusan pembelian. Ya, kan mereka Oke. coba dulu Pak. Biasanya kan konsumen seperti itu. Kalau sudah dicoba, dan apalagi ini adalah sampel yang kita berikan adalah diberikan oleh di rumah sakit Pak. Mereka kan paling percaya apa yang diberikan oleh rumah sakit. Itu yang terbaik. Produk. Ada teorinya nggak nanti ini ya? Apa Pak? Pengetahuan produk? Bukan, sampel. Ada Pak. Ada teorinya. Promosi jatuhnya Pak sih sebenarnya. Promosi Oh, tapi promosi. Kalau menggunakan gitu ya. promosi aja. Oke. Promosi tapi salah satunya adalah dengan free sampling Pak gitu loh. Ya. Oke. Baik Pak, Jadi, saya tambahkan berarti ya Pak nanti. Saya bukan. tambahkan. Jadi promosi. Oke. Promosi, bagian dari promosi itu ada sampel, ada brosur. Ya. Ya. Kalau sampel produk secara spesifik kelihatannya teorinya saya belum nemu tuh. Iya, benar Pak. Tapi kalau ini promosi ya, Ibu akan banyak dapatkan itu referensinya nanti. Jurnal-jurnal orang yang melakukan penelitian sebelumnya. Ya. Oke Pak. Baik, Jadi Pak. 3 ya. Ya. Pengetahuan produk, kemudian
Oh, kesadaran merek tadi ganti pakai apa? Harga. Harga. Mm-mm. Sama Kemudian promosi, Pak. promosi. Mm-mm. Kalau marketing mix aja sekalian gimana? Produk, Hmm, harga, promosi. Apa marketing mix? Pak Nofriadi tahu marketing mix apa aja, Pak? Enggak tahu, Pak. Oh, belum ya? apa itu, Pak? Saya juga belum tahu. Bauran pemasaran, Pak. Ya, bauran pemasaran. Oh, Apa? Pendekatan 4P biasanya. Dari Apa itu? outlet. Price, Price, promotion, product. produknya sudah, price sudah, promotion sudah. Tadi satu lagi apa? Place, Pak. Place. Sebenarnya ada satu lagi, convenient ya, tapi belum banyak yang melakukan riset. Oke. Mengenai judul, Bu. Mengenai judul, jadi apa ya? Dari LL Dikti katanya, saya tapi belum confirm benar. Dari LL Dikti itu sudah meneliti ke berbagai sekolah. Mereka menemukan judul-judul yang generik seperti ini, pengaruh, hubungan, gitu. Dia katanya minta supaya judulnya dibikin judul yang agak atraktif, agak menarik. Gitu. Jadi kalau begitu tetap isinya sama, melihat regresi, melihat pengaruh, tapi judulnya mungkin atau begini, Bu. Iya, Pak. Potensi keputusan pembelian produk Johnson Baby atau jangan pakai keputusan, potensi pembelian produk Johnson Baby dari pengetahuan produk, harga, dan apa tadi satu lagi itu? Promosi, Pak. Dan promosi. Jadi potensi pembelian produk dari pengetahuan produk, harga, dan promosi. Bukan. Potensi pembelian, keputusan potensi pembelian dari pengetahuan produk, harga, dan promosi Johnson Baby gitu. Di mana? Oke, tempatnya berapa?
tempatnya ya. Oke. Variabelnya tetap, kita juga harus tetap melihat hubungan sebab akibat Oke, siap. dari bagaimana pengaruhnya produk, bagaimana pengaruhnya promosi dan harga. Mm-mm. Tetap melihat itu, cuman judulnya tidak judul generik lagi. Oke, Ya, ya Pak. identifikasi, ya, batasan masalah. Nah, batasan masalah disesuaikan. Ya. Berarti pengetahuan produk, iya. Kesadaran merek, Ganti harga, ganti harga. Sampel, promosi. promosi, keputusan pembelian. Aswin boleh nanya nggak Pak? Gimana tuh? Masalah judul tadi Pak, Hmm. kalau misalnya dibuat jadi analisa gitu, boleh nggak sih Pak? Kayak punyanya Tambahkan Bu Rika ini Pak, misalnya tambahkan analisa di depan. analisa hubungan antara pengetahuan produk dan apa tadi itu terhadap potensi pembelian gitu Pak, bisa nggak sih Pak? Analisa, mungkin lebih baik di depan pembelian produk. Kita mau melihat pembelian produknya, kita menganalisis pembelian produknya, tapi dari perspektif pengetahuan produk, harga, dan promosi. Iya. Ya, boleh Bu Ernika. Jadi analisis pembelian, analisis keputusan pembelian dari perspektif pengetahuan produk, harga, dan promosi. Johnson Baby apa itu? Gitu. Makasih Pak. Sama-sama. Ya, jadi rumusan masalahnya, apakah pengetahuan produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Ya, pakai tanda tanya di belakang ya. Iya Pak. Kasih tanda tanya. Karena yang namanya rumusan masalah itu sama dengan pertanyaan penelitian. Jadi bikin tanda tanya belakangnya. Oke Pak. Apakah kesadaran merek ganti tadi ya? Iya. Sampel produk ganti. Kemudian apakah pengaruh pengetahuan? Ada 4 nih. Oh, ini kalau dia bersama-sama ya? Iya Pak. Ya, nomor 4 dibikin secara simultan. Kalau 4-4-nya dilakukan perbaikan. 3-3-nya dilakukan perbaikan. Bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian produk? Oke. Tujuannya ya kalau tadi di atas dalam bentuk pertanyaan, maka tujuan penelitiannya dalam bentuk kalimat positif. Penggunaan. Oh ya. Ibu Rika ya, Bu Rika. Iya, iya Pak. Nah, Bu Rika lanjut ke bab berikutnya ya. Siap Pak. Terima Bab kasih banyak 2. Pak. Hah? Terima kasih banyak Pak. Ya. Bab 2, bab 3 lanjut. Ya. Paling yang bab 1-nya harus diganti harga Pak. Masih harga belum ada Pak. Ya, ganti harga. Ini udah bagus. Iya. Tapi Ibu mulai dari keputusan pembelian ceritanya ya. Iya. Nanti keputusan pembelian itu mulainya. Oke. Boleh cerita umum dulu pertumbuhan industri
kosmetik bayi dan lain-lain itu secara umum. Nanti baru masuk ke variabelnya. Variabel keputusan pembelian dulu. Siapa? Keputusan pembelian adalah penting karena apa? Gitu. Ini udah bagus. Ini ada Kotler ini. Nah ini aja Kotler ini keputusan pembelian Kotler ini taruh di depan. Baik, Pak. Ya. Ini tinggal posisinya saja yang Ibu bikin. Ya. Mulai dari keputusan pembelian, kemudian baru masing-masing variabel itu dilihat isunya apa, Siap, Pak. sehingga dia diangkat. Jadi baik, Oke, Pak. selesai. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, selanjutnya siapa nih? Bisa dibuka fotonya, gambarnya Bapak Ibu? Bu Silemi, kita ngambil ini dulu lah, absen. Bu Silemi mana Bu Silemi? Iya, Pak. Kita ambil absen ya. Iya, Pak. Siapa lagi sesudah ini yang perlu kita diskusikan? Pak Hairudin, sorry. Saya sudah di awal-awal, Pak. Sudah ya? Tidak ada masalah lagi ya? Ya. Tidak ada masalah. Ibu Wahyuli? Saya sudah juga Pak waktu itu sebelum UTS sudah presentasi tentang analisis fraud triangle Pak, akuntansi keuangan. Ya, manajemen keuangan maksudnya. Manajemen keuangan, baik. Ibu Rini? Bapak kesini lagi di jalan. Ke depan boleh nggak? Ibu sedang di jalan ya? Nggak jelas. Baik. Pak mau tanya boleh? Siapa yang masih mau perlu di ini? Pak Faisal sudah selesai? Sudah, Pak, tapi belum siap. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu kita lihat yang Pak Faisal punya. Sudah Ibu Silemi diambil intinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar.
Siapa yang mau dilihat nih? Ibu Wahyu ya? Wahyuli ya? Iya Pak, kebetulan saya sudah pernah presentasi Pak sebelum Oke. UTS. Ya, Bapak. Iya, dilihat lagi ya Pak ya? Enggak usah. Oh, nggak usah. Ya. Yang merasa perlu aja. Pak siapa tadi? Pak Faisal ya, Pak Faisal. Pak Faisal. Oke Pak, mau tanya Pak, boleh? Boleh. Silakan. Iya Pak, ini terkait ini Pak, judul lain sih Pak. Maksudnya Siapa nih? Erik Pak. Oh, Erik. Ya. Maaf. Ini Pak mengenai penelitian untuk judul K3. Judul K3, judul apa? Temanya K3, tapi untuk dalam mencari surveinya itu dia berdasarkan data pengujian Pak. Itu boleh nggak Pak? Pengujian jadi bukan survei ya, hanya benar-benar dilakukan pengujian. Bagaimana tuh Pak? Di Bapak sudah sampai ke bab berapa? Oh enggak, maksudnya ini sharing, lebih ke sharing aja sih Pak. Oh, sharing saja. Bagaimana? Maksudnya gimana? Itu bukan yang ditulis. Kalau yang enggak, saya alternatif aja. Kalau yang ditulis ini masih dirasa berkurang, kalau saya mengalihkan ke tema K3, kan dalam proses pencarian datanya kan melalui survei tuh. Cuman untuk yang K3 ini hanya dapat data pengujian langsung. Misal dari badan yang terkait kayak Hiperkes gitu Pak. Jadi yang jadi masalah apanya Pak? Ini mekanisme pengambilan datanya aja. Jadi bukan survei ke kayak memberikan angket gitu, cuma langsung dari data pengujian aja Pak, nilai misalkan gini, kelembaban suhu dalam suatu perusahaan ditentukan dengan pengujian. Melalui pengujian. Dari survei ke orang-orang gitu loh Pak. Hasil pengujian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Artinya bisa nggak? Betul. Misal dapat data real 2 tahun sebelumnya. Dari tahun ini, dari tahun 2022. Oh, boleh. Jadi data historis bisa dipakai. Bisa. Data historis. Nama apa? Data historis ya Pak namanya? Bisa. Bisa Pak. Tapi bagusnya Bapak buat dulu kerangkanya, kita bisa diskusinya nanti. Ya, seperti apa yang Bapak maksudkan. Ya. Jadi sekarang yang ditulis kemarin nggak jadi gitu? Ya, Pak. Enggak, saya ini aja sih Pak, spare aja, karena kan kemarin di jadwal kuliah kan di konsentrasi ada manajemen K3. Nah, saya mau mencoba mau saya alihkan ke konsentrasi di K3 gitu. Oh ya. Boleh. Dialihkan ke konsentrasi K3. Bapak coba dulu mau melihat dari topik apanya, Bapak silakan. Dari topik apa yang mau dilihat? Ini sih arti analisa pengukuran suhu, cahaya, dan kelembaban perusahaan. Ya. Suhu, cahaya, kelembaban yang berdampak kepada produktivitas, Pak. Berdampak kepada produktivitas kinerja karyawan. Oke. Itu gambaran judulnya sih Pak, kalau nantinya next saya bisa konsentrasi di K3 itu.
Suhu, cahaya, kelembaban, pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan. Iya, Pak. Oh, bisa? Masuk ya, Pak? Bisa, cuman begini. Suhu, cahaya, kelembaban itu kalau di dalam teori dia masuk kelompok lingkungan kerja. Oh. Ya. Jadi dia variabelnya lingkungan kerja. Indikatornya nanti suhu, cahaya, kelembaban, dan lain-lain. Ya, Pak? Ya. Jadi kalau Bapak mau melihat pengaruh K3, langsung aja dengan K3-nya. Apa itu K3? Yang 3 itu kesehatan, keselamatan. Ya. Keselamatan kerja misalnya. Apalagi? Kesehatan, keselamatan kerja. Hah? K3 itu apa? Hubungan. Enggak kedengar. Suaranya enggak jelas. Suaranya terputus-putus. Kesehatan kerja. Pak Erik, suara Pak Erik enggak ketangkap. Hilang Pak Eriknya, Pak. Hilang ya. Itu baru tuh. Suara Pak Erik enggak kedengaran. Pak Erik tadi nggak kedengaran, Pak. Iya, maaf Pak, maaf. Yang kembali lagi ke K3 ya, Pak. Hah? Tadi sampai mana, Pak? Maaf, tadi putus-putus. Tadi sempat putus. Kurang jelas suara Pak Erik. Halo, tes. Ya. Ya Pak, maaf Pak. Tadi sampai mana ya? Mohon maaf. K3 itu apa? K3. Keselamatan, kesehatan kerja, Pak. Keselamatan, kesehatan kerja. Suhu, cahaya, kelembaban sebetulnya bisa Bapak melakukan penelitian itu. Cuma Bapak nanti kesulitannya waktu menjadikan dia sebagai variabel, di mana teorinya Bapak mungkin agak sulit mendapatkannya. Teori mengenai suhu, teori mengenai cahaya, ada nggak teorinya? Referensi-referensi mengenai itu. Kalau itu ada, nggak apa-apa. Kalaupun ada, cuman tahunnya Pak, tahun lama ya. Nggak, referensinya. Kalaupun Jadi ada. bagaimana apa yang dikatakan cahaya, apa pentingnya, kemudian bagaimana dia berpengaruh kepada yang lain, dan lain-lain. Ya, jadi Pak, saya mendapatkan referensi. Saya review lagi, dia ada sih beberapa. Ya. Iya. Kalau itu ada, baik ya apa-apa. Ya, itu ya, Pak Erik. Baik, yang lain? Boleh nanya Pak Aswin? Ibu. Boleh Pak? Boleh. Saya mau merubah ini saya Pak. Kebetulan kan saya baru pindah ya Pak ya, pindah kerja. Tapi saya masih bingung apa yang harus saya ambil karena fenomena yang saya dapatkan di sana baru mendapatkan fenomena gitu ya Pak ya. Fenomena yang bisa saya dapatkan di sana di tempat yang baru adalah
delay daripada kepulangan staf gitu Pak. Jadi Delay. bisa sampai delay kepulangan staf Pak, bisa lebih dari 4 jam. Dari jam seharusnya gitu Pak. Kemudian yang kedua turnover yang tinggi Pak. Ya. Nah, itu yang ya baru itu yang bisa saya temukan gitu Pak. Cuma belum, saya masih bingung harus mengambil apa gitu, sama pengen memperbaiki ini gitu Pak. Delay pulang ini sama dengan lembur nggak? Overtime. Mereka tidak menginput overtime Pak. Harusnya pulang jam 9 malam, mereka bisa pulang lebih daripada jam 11 malam, karena sistem yang tidak mendukung ya menurut saya ya Pak. Ya overtime kan? Harusnya overtime ya Pak. Ya. Jadi ini ada fenomena mengenai kepulangan staf itu telat, Iya, sampai Pak. dengan 4 jam, turnover tinggi. Ibu mau melihat apanya? Saya sebenarnya mau melihat cara mungkin dari koordinatornya memanage satu ruangan itu ya Pak ya. Mungkin pengaruhnya nanti tetap ke pemimpinan ya Pak ya. Bisa ke pemimpinan. Oke ya Pak. Berarti tetap hampir sama mungkin dengan yang Bintaro nanti ya Pak. Tapi saya coba dulu deh Pak. Saya coba buat dulu, nanti baru kalau ini boleh saya konsultasikan ya Pak. Oh iya, boleh. Baik, terima kasih Pak. Iya. Oke. Ada yang lain? Saya Pak. Siapa nih? Nofri Pak. Nofri. Iya, saya mau itu Pak, mau ganti judul Pak. Dan itu lagi saya kerjain sekarang. Tapi kalau buat judulnya saya itu tentang itu sih Pak, financial distress Pak. Pengaruh rasio keuangan masa pandemi dan pengaruh sektoral perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan go public Pak. Pengaruh apa tadi? Pengaruh rasio keuangan Pak. Rasio keuangan pandemi pengaruh pandemi COVID-19 sama pengaruh sektoral perusahaan terhadap financial distress perusahaan go public. Financial distress. Oh iya. Oh iya. Kalau nggak salah judul ini banyak ya diteliti Iya, Pak. orang ya. Tapi kalau buat pengaruh yang itu Pak, kayak pengaruh sektoral mungkin masih jarang yang pakai pengaruh, sama pengaruh itu Pak masa pandemi. Oh. Ya. Rasio keuangan, pandemi, sektoral, tidak finansial. Bisa ini Pak. Bisa ya Pak. Bisa. Jadi Karena berubah. kalau dari segi datanya saya mau ngambil data laporan keuangan
dari tahun 2018 sampai tahun 2021 yang sudah diaudit sih Pak. Ya. Ya. Kalau keuangan data sekunder boleh. Iya Pak. Data yang sudah ada boleh. Mungkin pembaharuan dari penelitian yang umumnya itu sih Pak, masa pengaruh pandemi sama pengaruh sektoral perusahaan itu Pak. Ya. Kalau pandemi untuk apa lagi diteliti? Itu Pak, mau lihat apakah pengaruh pandemi itu setelah pandemi sama sebelum pandemi jumlah perusahaan yang mengalami financial distress itu lebih banyak atau lebih sedikit gitu Pak? Atau sama aja gitu Pak? Karena ini kan pandemi sudah diharapkan sudah melanda ini ya. Iya Pak. Jadi makanya saya ngambil datanya 2 tahun sebelum pandemi sama 2 tahun pas pandemi Pak. Iya, iya. Cuma karena pandeminya diharapkan sudah berlalu, ya meskipun sekarang ada lonjakan lagi ya sedikit. Iya Pak. Nah, tapi udah berlalu. Terus Bapak mengharapkan apa lagi dengan pandemi? Sepertinya bakal timbul pandemi baru lagi gitu. Enggak sih Pak, kalau kan sebenarnya tujuan penelitian itu buat manajemen perusahaan sama investor ya Pak. Investor itu dia lebih sebaiknya dengan perubahan kondisi ekonomi global dari yang disebabkan dari pandemi itu, dia lebih baik investasinya ke sektoral mana gitu Pak. Yang istilahnya investasi itu lebih ke bidang apa yang lebih menjanjikan gitu Pak dari kondisi saat ini Pak. Ya. Tapi kita lihat dari asas manfaatnya ya. Iya Pak. Kalau Bapak menganalisis mengenai dampak pandemi dalam kondisi sekarang sudah katakanlah sudah berlalu nantinya. Iya Pak. Nah, terus apa yang kita dapatkan nanti dari sana? Perbaikan apa? Kan dia sudah perbaikan itu sih Pak, perbaikan kondisi. Sudah nggak ada lagi dia. Perbaikan itu sih Pak, kondisi keuangan perusahaan sih Pak. Langkah-langkah apa yang mau diambil sama pihak manajemen Pak? Sama pilihan dari investor mau investasi di bidang perusahaan di sektor mana gitu Pak. Ya, cuma Bapak perlu pertimbangkan mengenai pandemi tadi, karena kalau mau menganalisis dampak pandemi terhadap finansial, pandeminya sendiri sudah berlalu, misalkan ya, mudah-mudahan. Nah, terus antisipasi apa yang kita mau perlukan persiapkan? Ya. Nanti pertimbangkan lagi. Iya Pak. Pandemi. Kalau rasio keuangan, oke. Kalau pengaruh sektoral gimana Pak? Pengaruh sektoral bisa. Sebenarnya kalau dari segi variabelnya itu udah banyak sih Pak. Kalau dari segi yang rasio itu aja ada 4 pembagian rasio, terus ada sub rasionya gitu Pak. Nah kalau gitu itu aja pengaruh rasio keuangan sama sektoral ya Pak. Kepada sektoralnya saja. Jadi finansial di sektor mana? Oh iya Pak. Ya. Nanti baru dari rasio keuangan itu di dalamnya kan banyak tuh. Rasio-rasio apa saja yang Bapak pakai di penelitian tadi? Iya Pak. Itu biasanya ada rasio itu sih Pak, likuiditas, rasio probabilitas sama aktivitas Pak. Iya banyak tuh. Iya Pak. Rasio itu nanti Bapak lihat ke sektor mana Bapak mau lihat? Manufacture? Kalau sekarang itu kan dari bursa efeknya itu kan mengklasifikasi perusahaan itu. Kalau sebelumnya klasifikasinya itu terdiri dari 9 sektor. Kalau yang terbaru itu ada 12 sektor ya Pak. Rencananya saya mau ngambil sampel dari 6 sektor sih Pak.
Dari 6 sektor. Iya, dari 12 sektor saya ambil 6 sektor. Ya. Jadi yang kemarin nggak jadi? Enggak, Pak. Kayaknya yang ini kayaknya lebih menarik kalau menurut saya sih, Pak. Ini merupakan kan modalnya model klasifikasi ya, Pak. Kalau sekarang itu kan lebih trennya data science ya, Pak. Nah, ini salah satu penerapan klasifikasi menggunakan metode data science sih, Pak. Ya. Boleh. Bisa Pak Nofriandi. Iya, makasih, Pak. Cepat aja ya, ini ditulis. Baik. Siapa lagi ini? Siapa lagi yang mau di ini? Ibu Eli sudah ya, Bu Eli ya? Sudah, Pak. Pertama. Sudah ya? Sudah nggak ada masalah? Insya Allah, Pak. Paling juga kemungkinan dari saprodi itu, pengaruh yang saprodi jadi pupuk aja, Pak. Jadi lebih spesifik. Hilang suaranya. Hilang suaranya tadi. Ya, Pak. Suara saya hilang tadi. Hilang. Sekarang sudah terdengar, Pak. Sekarang Bu Eli Hilmah ya. Bentar. Saya sudah, Pak, yang pertama. Ya, saya mau lihat. Sama Bapak. Saya mau lihat dulu. Iya. Yang ini kan? Sebentar. Kita coba lihat ya. Iya, Pak. Fisik. Ini bukan? Kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan? Iya, filenya iya, Pak. Kinerja PPL dan Saprodi Iya, Pak. terhadap produksi padi.
Ibu Eli, Ya, Pak. jadi pertanyaan penelitian ini, berapa luas lahan pertanian yang tersedia sebagai dampak pembangunan industri di Karawang? Itu ya. Ini bisa Ibu Ya. baca ini? Sekarang bisa Ibu baca ini? Oh, bentar, Pak. Kelihatan nggak yang saya share dokumen ini? Kelihatan nggak? Baru nama filenya aja, Pak. Oh, baru nama file ya? Oke. Kalau Iya. gitu, saya ulang lagi ya. Kalau ini? Iya, Pak. Bisa. Kalau ini kelihatan? Iya. Ini ya Ibu punya? Iya, Pak. Coba Ibu jelaskan ini. Nomor D ini. Rumusan masalahnya berapa luas lahan pertanian yang tersedia sebagai dampak pembangunan industri di Kabupaten Karawang saat ini? Luasnya 95.000 hektar, Pak, kurang lebih. Ya. Lalu sejauh mana minat kaum milenial dalam usaha pertanian? Sekarang ini di Karawang mulai berkurang, Pak, minat kaum milenial itu, karena lebih menarik itu sektor industri. Kalau dari sektor industri kan penghasilan mereka kan setiap bulan jelas, sedangkan kalau untuk sektor pertanian kan masih kurang jelas gitu, Pak. Lalu nomor 3, seberapa banyak hama dan penyakit tanaman yang sangat mengganggu pertanian padi? Ini tergantung musim, tergantung lokasi juga, Pak. Kadang kalau sedang bagus, kadang kalau sedang ada hama. Cuma ini kalau ada hama atau penyakit langsung ditindaklanjuti oleh POPT di kita, sinergis dengan PPL. Nomor 4, bagaimana peran penyuluh pertanian lapangan dalam meningkatkan produksi padi? Mereka sangat berpengaruh dalam peningkatan produksi padi karena mereka memberikan penyuluhan baik dari setiap panen, setiap musim, dalam setiap musimnya mulai dari tanam sampai akhirnya panen. Lalu mereka juga memfasilitasi misalnya dalam hal penyampaian, kalau misalnya ada hama, produksi padi berkurang, itu ada asuransinya, seperti itu disosialisasikan, Pak. Lalu juga masalah pupuknya, berapa subsidinya itu sampai tidaknya, berapa banyak, itu disampaikan oleh penyuluh pertanian. Apakah sarana produksi padi yang kurang memadai dapat menimbulkan permasalahan pertanian? Ini pasti, Pak. Sarana produksi padi, prodi kalau kurang memadai dapat mempengaruhi produksi pertanian, produksi padi khususnya. Bapak itu aja, Pak. Oke, ya Bu Eli, kita akan lebih fokus. Ibu tuh mau meneliti apa? Ibu tuh mau memperbaiki apanya di bidang pertanian? Jadi sarana produksi padinya itu dipersempit, hanya masalah pupuknya aja, Pak. Oke, enggak, yang Ibu pengen perbaiki itu apa sekarang? Apakah produksi padi mau ditingkatkan, ataukah produktivitas mau ditingkatkan? Produksi padi, Pak. Produksi. Jadi produksi padi. Jadi mungkin begini Bu ya, yang namanya variabel Y atau variabel dependennya itu Ibu boleh pakai adalah produktivitas
Ibu mau fokus ke padi saja ya, bukan ke Iya, Pak. pertanian ya. Iya. Nah, jadi produktivitas tanaman padi itu Y-nya. Ya. Kemudian dari 5 variabel ini, luas pertanian mungkin tidak perlu. Ya. Iya. Berapa luas pertanian yang tersedia? Nanti itu kita tidak perlu melihat luas pertanian dampaknya kepada tanaman padi. Itu sudah jelas bahwa makin luas makin banyak yang bisa ditanami. Kemudian sejauh mana minat kaum milenial? Nah, ini mungkin menarik. Jadi pengaruhnya dari minat milenial di sektor usaha pertanian. Ya. Minat milenial, ya, itu bisa dijadikan variabel pertama. X1-nya. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu berapa banyak hama penyakit yang sangat mengganggu pertanian. Seberapa banyak hama penyakit. Ya, hama penyakit pasti mengganggu pertanian. Tapi nggak usahlah ini hama penyakit itu. Saya kira nggak usahlah diurus itu hama penyakit. Yang kedua mengenai peran penyuluh. Nah, jadi mungkin penyuluh pertanian lapangan PPL. Istilahnya di sini pakai peran penyuluh aja ya, Bu. Penyuluh pertanian. Iya, Pak. Penyuluh pertanian. Kemudian yang ketiga distribusi saprodi. Pupuk ya, Ibu maksud di sini? Iya, iya, Pak. Saprodi aja nggak apa-apa. Nanti di dalam tesis di dalamnya Bu jelaskan yang dimaksud saprodi adalah pupuk, gitu ya. Iya. Nah, jadi boleh Ibu gunakan istilah judul seperti ini. Kekuatan ini bukan. Analisis peran minat milenial kemudian penyuluh pertanian Pakai koma, Pak. Koma, penyuluh pertanian dan distribusi saprodi dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi. Ya. Jadi 3 aja variabel Ibu yang Ibu lihat ya. Iya, Pak. Analisis, coba Ibu baca lagi. Analisis peran minat milenial, PPL, dan distribusi saprodi dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi. PPL-nya nggak usah disebut lah, penyuluh pertanian aja. Ya, penyuluh pertanian, iya Pak. Peran dari minat milenial. Jadi Ibu melihat bagaimana peran minat milenial sekarang kan sudah berubah, sudah bergeser dari pertanian ke industri. Itu dampaknya terhadap produktivitas tanaman padi ada nggak? Ibu melihat itu, karena ada isunya bahwa kaum milenial sekarang tidak tertarik lagi untuk berusaha di bidang pertanian. Dia lebih mau ke kota untuk menjadi ikut di industri dan jasa-jasa lain. Oke. Kemudian penyuluhan pertanian. Nah,
bagaimana itu peran dari penyuluh pertanian ini? Apakah ada dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi? Ibu mau lihat itu. Kemudian baru peran dari sarana produksi, saprodi, sarana produksi. Khususnya nanti Ibu di dalam tesis Ibu katakan bahwa yang Ibu maksud dengan sarana produksi ini lebih kepada pupuk. Nah, jadi peran sarana produksi ini lebih spesifiknya distribusi aja Bu ya. Iya Pak. Distribusi sarana produksi, distribusi. Jadi bukan pengaruh apanya, bukan manfaat pupuknya enggak. Iya Pak. Kita melihat distribusinya lancar atau enggak. Iya Pak. Ya, melihat dari sana. Kalau pendistribusiannya itu penting atau tidak untuk meningkatkan produktivitas. Jadi 3 itu ya Bu. Iya Pak. Minat milenial, kemudian penyuluh pertanian, kemudian distribusi sarana produksi. Pengaruhnya. Jadi pertanyaannya 3 itu. Iya Pak. Pertanyaannya Ibu catat sekarang. Rumusan masalah itu kan pertanyaan penelitian. 1, apakah minat milenial mempengaruhi produktivitas tanaman padi? Ya. Apa atau bukan? Seberapa besar pengaruh dari minat milenial terhadap produktivitas tanaman padi? Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh dari penyuluh pertanian terhadap peningkatan produktivitas tanaman padi? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh dari distribusi sarana produksi terhadap peningkatan produktivitas tanaman padi? Tujuannya juga 3 itu. Iya Pak. Ya, variabel Ibu 3 itu. Iya Pak. Jadi nanti di dalam penjelasan di latar belakang 3 itu aja. Hipotesis Ibu juga itu. Iya Pak. Jadi luas lahan nggak usah diukur. Mengenai banyaknya sama penyakit nggak usah. 3 itu aja ya. Iya Pak. Yang lainnya ini Ibu coret aja. Jadi 3 itu. Jadi tujuannya sama dengan yang tadi 3 itu. 4 ya jadinya ya. Iya. Baik. Apa Ibu Eli ada ini yang masih perlu penjelasan lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Baik. Bapak Ibu yang lainnya sudah oke semua ya? Tidak ada masalah? Pak Asin mau tanya Pak. Pak Herudin ya, bagaimana Pak? Berarti rumusan masalah itu lebih utama ya dibuat Pak. Baru di latar belakangnya disesuaikan gitu ya. Kalau saat ini kan dibuat latar belakang dulu baru rumusan masalah tuh Pak. Ya. Jadi dibalik berarti ya. Jadi lebih spesifik latar belakangnya jadi. Atau seperti apa Pak? Oh ya. Jadi kita kan bisa berangkatnya dari permasalahan itu dulu Pak. Variabel-variabel apa yang kita mau teliti. Kan isinya sama juga di dalam perumusan masalah itu kan dibuat setelah kita melihat apa masalah, apa penyebab masalah. Ya kan Pak? Baru dibuat penelitian. Jadi ini saya
karena ini apa namanya mau melihat garis besarnya, maka garis besarnya itu terdapat di dalam perumusan masalah. Di dalam pertanyaan penelitian, mau meneliti apa kita? Ya, nah seperti yang tadi dengan Ibu Eli, kita bincangkan tadi. Ibu ini mau meneliti apa? Apa yang mau Ibu perbaiki? Dia jawabnya banyak tadi kan, akhirnya sepakat bagaimana caranya meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan produktivitas meningkat, maka produksi pertanian akan meningkat. Nah, apa yang kita mau lakukan dengan peningkat? Apa faktor yang menyebabkan produktivitas bisa naik? Tadi dia bikin 5. Nah, kemudian kita ambil yang kira-kira yang sesuai. Pertama, ada isu mengenai pergeseran minat dari milenial ke industri. Nah, itu bisa jadikan variabel. Kemudian peran dari penyuluh pertanian. Kemudian apa tadi lagi, satu lagi, distribusi sarana produksi. Jadi Pak Hairudin, bisa kita memulai secara makro dulu, Pak, seperti itu. Kita mau niti apa sih? Terus variabel apa yang kita lihat isunya? Nah, baru tulis, Pak. Ya, baik Pak Aswin. Karena yang saya lihat memang latar belakang itu kalau bicara secara makro itu bahasannya luas tuh Pak, melebar-lebar gitu. Sedangkan perumusan masalahnya memang ya mungkin cuma 1, 2 gitu. Itu juga nggak apa-apa tuh Pak ya. Ya, Pak. Jadi Bapak di latar belakang Bapak boleh lihat dari segi makro dulu. Macam ini kan produktivitas pertanian, produktivitas tanaman padi. Ibu Eli bisa berangkat mulai dari apa namanya, dari perannya pertanian dulu. Pertanian itu penting karena apa? Karena dia bisa menghasilkan apa namanya, makanan pokok Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia banyak, sehingga memerlukan makanan pokoknya adalah padi. Dia bisa betul bahwa padi itu berperan. Dia bisa berangkat dari makro dulu Pak, yang luas. Iya Pak. Bisa dia cerita dari situ. Tetapi intinya memperlihatkan bahwa variabel Y itu penting gitu loh Pak. Variabel Y tadi, variabel produktivitas itu penting ditingkatkan. Pak Hairudin sudah selesai ya Bapak? Sudah Pak, kemarin di awal setelah Bu Eli nomor 2 saya. Udah koreksinya juga sudah ada Pak dari Bapak. Sudah ada ya? Sudah Pak. Omset penjualan. Ini ya. Iya Pak. Meningkatkan omset penjualan produk UKM muda karya mandiri dengan metode pemasaran secara online. Pada bab pertama, tidak usah pakai kata kunci, Pak. Kata kunci ini nanti untuk abstrak. Kalau di dalam pendahuluan nggak usah. Ya, baik Pak. Latar belakang, oke. Saya ingin melihat. Nah, rumusan masalah ini Bapak. Cuma 1 Pak. Ya.
Bapak jadikan pertanyaan. Bagaimana sosial media marketing Instagram yang dilakukan dalam OEA meningkatkan volume penjualan? Yang seharusnya dilakukan dalam OEA meningkatkan penjualan secara mandiri. Nomor 1 dengan nomor 2 apa bedanya? Ya, Pak. Nomor 1, bagaimana sosial media marketing Instagram yang dilakukan dalam upaya meningkatkan volume, jadi volume penjualan. Nomor 2, bagaimana sosial media yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan volume. Nomor 2 sih lebih penjelasan lebih spesifik sih kayaknya, Pak. Jadi cuma 1 ini, Pak. Ya, kalau ini gitu yang kemarin yang belum dikoreksi sih, Pak. Yang masih dikirim sebelum dikoreksi kayaknya. Oh ya. Jadi kalau melihat tujuan penelitian, sama ini 1, 2 ini sama aja isinya. Ya, sama itu. Nah, jadi cuman yang nomor 1 ini aja ya. Iya, betul. Kalau tujuan penelitian, bagaimana sosial media marketing yang dilakukan dalam OEA meningkatkan volume penjualan. Jadi Bapak di sini sebetulnya mau melihat bagaimana pengaruh sosial media marketing Instagram terhadap volume penjualan. Betul. Ya, jadi nggak usah kalimatnya sepanjang ini. Cukup pengaruh sosial media marketing Instagram terhadap volume penjualan UKM Muda Karya Mandiri Jakarta. Ya. Baik, Pak. Cuma untuk S2 variabelnya nggak boleh 1. Minimal 2. 2 ya. Minimal 3. Bapak baru 1 ini. Baru sosial media marketing. Itu yang kemarin udah dikoreksi, Pak. Ya, jadi Bapak harus ada 2 variabel, minimal 1 variabel lagi. Ya. Tapi variabel Y-nya adalah volume atau omset penjualan UKM. Variabel Y-nya omset volume penjualan UKM Muda Karya Mandiri ini. Ya, ya. Itu Y-nya. X1-nya ialah sosial media marketing Instagram, dan persyaratan untuk tesis harus Bapak tambahkan minimal 1 variabel lagi. Ya. Apa yang bisa meningkatkan volume penjualan ini? Baik. Apa? Akses ke ini ke perbankan. Apa variabel-variabel yang bisa meningkatkan volume penjualan UKM? Ya, itu mungkin bisa. Akses langsung apa namanya ke perbankan itu ya, Pak ya. Akses ke perbankan. Akses pembayaran gitu ya. Akses pembiayaan. Pembiayaan atau pembayaran mungkin, Pak. Pembiayaan. Jadi modal maksudnya. Oh, modal. Ya. Ke pembiayaan. Akses modal ke perbankan. Ya, dia mendapatkan modal itu dari pembiayaan. Pembiayaan kan macam-macam sekarang, ada bank, ada macam-macam. Ya. Nah, akses ke pembiayaan dan sosial media marketing Instagram. Nah, itu. Jadi Bapak boleh pakai. Kalau akses modal perbankan ini lebih kepada UKM ya, Pak ya. Akses modal ke perbankan UKM. Unit UKM gitu ya. Ya, jadi boleh digunakan judul analisis peran sosial media marketing dan akses ke pembiayaan atau perbank, terserah, pembiayaan ke perbank. Akses ke pembiayaan perbankan gitu kan. Pembiayaan
Iya. Kalau pembiayaan tidak perlu bank, nanti kan di samping pembiayaan ini di samping bank juga ada yang membiayai yang macam-macam ininya. Nah, analisis peran sosial media marketing Instagram dan akses ke pembiayaan dalam meningkatkan volume penjualan UKM. Volume penjualan UKM. Penjualan UKM apa itu? Modal Karya Mandiri Jakarta. Ya. Baik, nanti variabel X-nya ditambah minimal 1 ya, Pak? Ya, jadi 2 tuh. 1 sosial. Minimal 2, oke. Sosial, sudah itu akses ke pembiayaan. Iya. Jadi Bapak bicaranya 2 itu saja di pendahuluan. Iya. Di pendahuluan. Kemudian di tujuannya seperti itu ya. Iya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosial media marketing terhadap peningkatan volume penjualan. Yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh dari akses ke pembiayaan terhadap peningkatan penjualan UKM. Pengaruh dari akses pembiayaan terhadap peningkatan volume penjualan UKM. Nah, itu kalau masing-masing diperbaiki. Yang nomor 3, kalau dua-duanya langsung Bapak perbaiki. Bagaimana seberapa besar pengaruh dari sosial media marketing Instagram dan pembiayaan, akses ke pembiayaan secara simultan terhadap peningkatan volume penjualan UKM. Nah, sekarang tinggal Bapak bikinlah ininya, pendahuluannya. Ya. Tapi yang akan diteliti yang itu. Teorinya itu aja, 3 variabel itu aja. Ya. Hipotesisnya juga itu, 3 itu. Ya. Ya. Yang lain-lainnya tinggal ngikut aja, Pak. Ya, baik. Oke ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Asmi. Ya, sama. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, bagi Bapak Ibu minggu depan kita buka kembali klinik untuk perbaikan tesis Bapak Ibu. Diharapkan pada akhir kuliah ini Bapak Ibu sudah memiliki proposal penelitian. Sehingga semester berikutnya tidak sulit lagi untuk menyelesaikan tesisnya. Jadi proposalnya paling tidak sudah selesai. Jadi harap Ibu persiapkan, minggu depan kita diskusikan kembali. Bagi yang belum ya. Baik, kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.